Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita memasuki tahun 22 yang saya beri tema bersama Abah Yahweh memasuki tahun mujizat. Saya katakan bahwa di tahun ini akan ada banyak mujizat yang saudara akan terima. Jadi jangan ragu, pusatkan pikiran saudara, karena Bapa Yahweh hendak mendemonstrasikan kasih-Nya, karena engkau akan dibedakan dengan orang-orang yang lainnya. Haleluya. Jadi kita sudah tinggalkan tahun 21, kita harus punya keberanian untuk berjalan ke depan karena kita tidak sendirian. Kita bahkan diberikan kesehatan, kekuatan iman yang teguh, dan kita juga berdoa minta Tuhan beri saya keberanian. Karena saya tahu bahwa berjalan bersamamu pasti akan indah. Haleluya. Hari-hari ini dunia masih diwarnai dengan penyebar ketakutan. Tetapi saya beritahu, jangan pernah kita takut kepada manusia. Takutlah kepada Bapa Yahweh. Karena Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Haleluya. Saya bersyukur pagi ini saudara ada di Kehilat, kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Barangkali ada di antara saudara-saudara sekalian yang saat ini masih berada di tempat rekreasi, atau mungkin di hotel, atau di bar, atau di karaoke, atau di jalanan. Tapi saya bersyukur saudara bisa meluangkan waktu di tahun yang baru ini di Kehilat untuk kita memuliakan dan meninggikan Tuhan. Saya ingin coba kita akan memperkuat iman kita Bapak Ibu. Saya kemarin mencoba untuk memandangi foto-foto yang ada di komputer saya. Buatlah sebuah pertanyaan kecil. Apakah foto itu foto keluarga, atau foto bersama dengan teman-teman, atau mungkin saudara bisa flashback untuk nonton video-video kita yang lama, lalu saudara lihat orang-orang di situ. Adakah mereka masih bersama dengan kita? Atau mereka sudah dipanggil pulang oleh Tuhan? Saat saya melihat foto-foto, saat saya melihat video-video lama, hati saya tergetar, saudara. Orang ini setia kepada Tuhan, tapi sekarang dia sudah bersukacita di Samayim. Tetapi sebaliknya, kita bisa melihat orang ini setia, tetapi sekarang dia sudah murtad meninggalkan Tuhan. Hati begitu tergetar, saudara. Seperti Rabi Shaul katakan bahwa kita hidup di dunia ini, kita sedang berlomba-lomba untuk bisa kita berlari lebih cepat. Karena orang yang berlari lebih cepat, dia yang akan mendapatkan reward. Dia yang akan mendapatkan upah. Jadi kalau kita ingin bisa lari cepat, kalau ada sesuatu, bisakah kita mengambil sikap untuk aku harus lebih dulu? Ada pengajaran baru, apakah kita jadi alergi lalu takut? Jangan pernah takut, saudara. Kita tahu bahwa di akhir zaman ini, kita sudah masuk dalam sebuah nubuatan akhir zaman. Di mana semua sedang dipulihkan. Tapi ternyata kalau saya perhatikan, mereka belum siap. Banyak sekali
gereja-gereja Tuhan yang belum siap. Mereka hanya mengambil sikap, aku dulu taunya seperti itu, ya sekarang sudahlah enggak usah macam-macam. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa sekali waktu kelak, kita harus meninggalkan dunia ini. Saudara yang terkasih, ingatkah saudara, kalau beberapa tahun yang lalu, atau mungkin beberapa waktu yang lalu, kita masih bisa melihat senyum indah seseorang, tetapi sekarang sudah tidak ada bersama kita. Pergantian tahun ini mungkin terasa tidak ada perbedaan dengan hari-hari seperti biasa. Saudara bisa saja berkata, ya perjalanan hidup itu enggak ada perubahan. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, seperti itu saja. Kita tidur dan bangun pagi, kita bekerja, kita istirahat, tidur, bangun pagi. Seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa perjalanan hidup kita yang melalui terowongan waktu, sekalipun kita berada di penanggalan Gregorian, tetapi waktu berjalan terus-menerus. Dan kita tahu bahwa di tahun 22 ini, kita masih belum lepas dari ancaman-ancaman si raksasa itu, saudara. Bahkan sekarang kita melihat ada banyak sekali penyebaran ketakutan. Nah, saya punya metode untuk saya sendiri. Kalau mereka menebarkan ketakutan, saya akan menebarkan keberanian. Kenapa kita takut kepada manusia? Kita harus takut hanya kepada Bapa Yahweh. Tahun 22 ini kita masih berada di orientasi 666. Kita lihat Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan kalau kita bisa melihat angka-angka yang adalah merupakan dialog alam semesta dengan manusia. Kalau saudara lihat di sana, angka 2022, angka 2 itu sebanyak 3 kali. Sekarang kalau semua angka itu dikalikan 3, 2 kali 3, 6. 0 kali 3, 0. Enggak ada nilainya, saudara-saudara. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Masih orientasinya di 666. Bukan cuman itu saja. Tetapi di luar sana masih juga diwarnai dengan penyebaran ketakutan. Saya tidak tahu sejauh manakah ketakutan saudara dengan makhluk ini satu, saudara-saudara. Saya tidak akan banyak bicara dengan kata-kata vulgar ya Bapak Ibu, supaya tidak di take down lagi. Karena ya channel saya baru dibebaskan kemarin, jangan sampai dipenjara lagi. Ya, jadi saya berharap saudara bisa paham. Saudara lihat di sini ada tulisan apa ini? Nah, saudara yang ngomong ya. Jadi kita tahu, saudara-saudara. Ini yang sedang disebarluaskan. Pertanyaannya, saudara takut nggak kira-kira? Kalau saya kok nggak ada rasa takut tuh? Karena saya tahu bahwa mati hidupku ada dalam tangan Bapa Yahweh. Ya. Jadi kita perlu lihat, saudara-saudara. Sekarang saudara tahu nggak? Kata delta itu dari bahasa apa ya kira-kira? Bahasa Yunani. Tulisannya seperti apa? Ini tulisannya, saudara. Yang sebelah kiri, ini tulisan atau huruf kecil, kalau ini huruf besar. Delta. Dan sekarang muncul lagi. Delta ketakutan enggak? Tidak.
ditakuti lagi, saudara. Wah, digabung sekarang. Ya, Delmikron. Delmikron itu singkatan loh. Delta, Omikron. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Nah, materi saya yang Omikron dihapus. Mungkin ini robotnya kali mikir, ini orang nggak kapok-kapok ini ya. Ya. Muncul varian baru, COVID-19, Delmikron. Delmikron itu adalah Delta Omikron. Nah, kalau Delta Omikron itu dipakai tulis huruf Yunani, jadinya seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Yang ini Delta, yang ini Omikron. Saya tidak bisa menerangkan lagi, dan saudara tidak bisa lihat videonya, karena sudah dihapus. Tapi saya berharap saudara masih ingat ya, Delta Omikron. Sekarang kita gabung. Kalau Delta Omikron itu digabung, ya sekarang tulisannya kita gabung. Nah, jadi seperti ini, saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Kalau kita yang ngerti dunia alam supranatural, saudara akan meyakini bahwa itu bukan suatu kebetulan. Inilah si raksasa yang sedang mengatur dunia, saudara-saudara. Dan kalau kita menyadari bahwa dunia ini sudah nyaris dikuasai mereka secara penuh, kita tinggal tunggu kedatangan Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang dibukakan dan diberi keberanian. Yang tadinya mereka tidak menganggap tentang baptisan pembaharuan. Mereka menganggap dan mempercayai. Bahkan kemarin saya baru membaptis seorang petinggi dari salah satu gereja, dan dia harus meninggalkan gerejanya yang lama. Orang ini cerita sama saya nggak perlu sebut nama gerejanya. Bapak pendetanya itu orangnya halus sekali, saudara. Tutur katanya itu lembut sekali, sopan sekali. Dan saya pernah ketemu dengan Bapak Gembalanya. Orangnya baik sekali. Tapi sayang sekali ketika jemaat yang sudah memahami tentang nama besar, nama kudus Bapa Yahweh, Pak Gembala yang lemah lembut ini jadi beringas dan matanya itu merah sampai dia gebrak meja, saudara. Spirit apa kira-kira yang ada di dalamnya? Sangat mengerikan sekali. Saya akan lanjutkan sebuah gambar berikutnya. Saudara tahu ini gambar apa? Kabinet Amerika, ya, sangat jelas itu. Pernahkah saudara merenung, ada apa di kabinet ini, saudara? Kenapa duduknya seperti ini ya? Nanti saudara bisa lihat di yang jelas ya. Ini LCD-nya kurang jelas, saudara. Nanti kalau kita nanti sudah pindah ke belakang, kita pakai videotron. Jadi sangat jelas, terang ya. Kita maklum dulu deh. Ya, kita bersabar, saudara-saudara. Nah, saudara lihat itu, sudah saya kasih gambar ya. Ini isinya berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Formasi duduknya, saya kasih garis merah. Ini bentuk pentagram, saudara-saudara. Kemudian yang sebelah sini, ini ibarat seperti tanduk Baphomet.
Kalau kita menyadari seperti ini, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Hanya orang yang tidak paham dan tidak ngerti dunia alam roh. Setiap saya berbicara tentang angka, saya berbicara tentang kalimat, orang selalu bilang gatukmologi atau cocokmologi. Ya saya tidak akan tersinggung, ya namanya mereka ngertinya cuma sebatas itu. Ya Bapak Ibu. Ya kalau kita paksakan juga nggak bisa, wong mereka mengertinya seperti itu. Saya kan ngerti dunia alam roh. Alam roh itu kalau berdialog modelnya seperti apa. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, ada satu kalimat yang pagi ini saya akan sampaikan kepada saudara. Yang mana kalimat ini harus saudara pegang teguh. Ini dia. Ya. Saudara harus tetap berpegang teguh. Karena engkau tidak sendiri. Tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Memang kita menyadari intimidasi itu sedang menyebar luas kemana-mana, bahkan semakin sadis, saudara. Kita pun harus maklum, namanya juga setan, ya seperti itu. Ya. Jadi jangan takut, karena Bapak Yahweh selalu menyertai kita. Engkau tidak sendiri. Nah saudara yang terkasih, mari kita buat pertanyaan-pertanyaan kecil yang saya pikir ada baiknya itu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa untuk kita sama-sama merefleksikan. Yang pertama adalah, apakah saat ini aku semakin dekat dengan Tuhan? Apakah saat ini talenta yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita persembahkan kembali kepadanya? Pertanyaan kecil ini perlu saudara jawab. Jawab untuk diri saudara masing-masing. Tuhan, saya itu punya talenta apa? Bapak Yahweh itu kasih bakat saya itu seberapa besar, seberapa banyak. Apakah saya sekarang di detik ini punya keinginan untuk melayani Bapak Yahweh, untuk menyenangkan Dia dengan talenta yang Bapa berikan? Barangkali kita menganggap, talenta itu enggak penting, yang penting saya bisa ibadah. Itu kan kata kita. Tapi tidak kata firman Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam ucapan Yesua ketika dia memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberi talenta banyak, dia kembangkan supaya dia melipat gandakan talentanya. Tetapi ada orang yang diberi talenta cuma satu saja. Tetapi dia tidak kembangkan, malah talentanya itu ditutup, dikubur di dalam tanah. Dan apa yang terjadi ketika pemilik talenta itu datang? Apakah dia akan berkata, ya sudah nak, memang kamu tidak bisa, ya wes aku maklum, seperti itu? Ternyata kok tidak, saudara. Tetapi orang yang memendam talenta itu menerima hukuman. Masa iya sih? Kalau saya kok mempercayai, karena yang ngomong adalah Yesua. Coba kita buat pertanyaan, sebetulnya saya hidup di dunia itu mau apa? Pernahkah saudara merenung saat sendirian di malam hari? Enggak ada orang, duduk sendiri. Coba tanya pada diri masing-masing. Saya ini sudah berapa lama tinggal di dunia ini? Dulu jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu saya ada di mana?
Dan ketika saya ada di dunia ini, apakah saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita? Saya percaya saudara semua di sini pasti diberi talenta oleh Tuhan. Tetapi seberapa banyak talenta yang saudara akan persembahkan kembali kepada Dia? Itu pertanyaan pertama, saudara, yang mesti kita pertanyakan dan ungkapkan, sehingga biar hati nurani kita yang menjawab, gaya berpikir kita yang menjawab. Ada pertanyaan yang kedua, adakah hari-hariku ini aku isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa? Atau hal-hal yang merugikan bagi diri kita masing-masing? Atau hal-hal yang justru membuat hati Bapa itu terluka? Mari kita akan coba pertanyaan ini kita jawab sendiri. Benarkah hari-hariku ini aku isi dengan hal yang menyenangkan hati Bapa? Atau sebaliknya, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, cukup lama. Ketika di pagi hari saya didatangi seorang polisi yang membawa KTP dan bertanya, apakah ini Kak, orang ini jemaat Bapak? Saya bilang bukan. Ada apa orang ini? Orang ini mati di tempat pelacuran, Pak. Saudara bisa bayangkan. Orang yang ya katanya sih melayani, tetapi ternyata dia harus mati di atas perut seorang pelacur. Saudara bisa menduga sendiri kira-kira rohnya kemana ya? Pasti ke neraka. Saudara. Ayo kita buat pertanyaan kecil ini. Apakah hari-hariku ini diisi dengan hal-hal yang menyenangkan? Atau mungkin sampai hari ini hatimu tidak pernah berubah dengan hati lama saudara, yang masih banyak diwarnai dengan kepahitan hati, diwarnai dengan kedengkian, kebencian, sakit hati. Apakah dengan kita sakit hati kepada orang lain, orang itu jadi sengsara karena sakit hati kita? Tidak sama sekali, saudara. Yang sengsara kita itu iya. Ini yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa hari-hari hidup kita itu tidak lama. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah begitu dekat. Dan itu masuk pada pertanyaan ketiga. Apakah aku ingat bahwa hari-hari kedatangan Yesua itu sudah semakin dekat? Sudah berapa banyak tabungan-tabungan surgawi yang kita kumpulkan? Ini penting Bapak Ibu, pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Karena kalau kita sampai hari ini belum bisa mengumpulkan tabungan-tabungan Syamayim, apa yang dapat saudara persembahkan kelak ketika Tuhan memanggil kita? Jadi ingatlah, hari-hari ini adalah hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kali ini Tuhan mulai intervensi kepada anak-anak kecil yang banyak diberi penglihatan. Kalau orang tua yang dikasih penglihatan, mungkin kita bisa mengelak dan berkata orang itu sedang merekayasa. Tapi kalau anak kecil yang dikasih penglihatan, kira-kira apakah bisa direkayasa? Saya yakin kok tidak, saudara.
Karena mereka bahkan tidak memahami sepenuhnya tentang kitab suci. Tetapi dia diberitahu akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Bahkan mereka kenal Bapa Yahweh saja tidak. Kita mesti peka, karena Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Ketika kita sedang galau, tiba-tiba ada truk lewat, dan di bak truk itu ada tulisan, jangan takut, aku sertamu. Bisa seperti itu? Bisa, itu wujud dialog Tuhan kepada kita. Mungkin kita tiba-tiba mendapat teguran dari anak kecil, bisa saja. Mungkin kita melihat sebuah peristiwa yang tiba-tiba muncul dan berbicara langsung dengan hati kita. Bisa, saudara. Dan saya perlu kasih tahu bahwa di hari-hari ini, ketika Yesua akan datang untuk yang kedua kali, penyesatan pun ada di mana-mana. Jangan sampai kita tersesat. Saya dalam melayani pekerjaan Tuhan di Keilat Aleph Tau, saya hanya terus berdoa, Tuhan beri hikmat, bukakan rahasia firman-Mu. Dan jangan jadi penyesat. Jangan sampai saya jadi nabi palsu. Saya harus bagikan sesuatu. Apa yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Karena waktunya sudah tidak lama. Setan sudah kebelet berkuasa di dunia ini, saudara. Dan kita tentu tahu bahwa sebentar lagi ketika Roh Kudus kembali, maka Dia akan membawa kita sertanya. Sekarang kita buat sebuah pertanyaan yang keempat. Kalau saya sendiri, saya akan buat sebuah pernyataan yang tentu saja di porsi saya. Saudara pun juga seperti itu. Saya sebagai gembala sidang, saya kemarin ditutup tahun, saya katakan saya mohon maaf apabila dalam pelayanan saya banyak melukai hati saudara. Tapi percayalah, cinta dan sayang saya untuk jemaat, baik jemaat Aleph Tau di kota ini, maupun para subscriber. Karena tanpa saudara, channel saya nggak akan ada artinya. Jadi saya juga berdoa, saya mengasihi saudara. Supaya saat kelak Tuhan Yesua datang, engkau pun akan bersama-sama dengan kami semua menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jika saya kelak pulang dulu, saya punya tekad, seberapa saya bisa ingat, saya akan ingat diri saudara. Saya akan ingat wajah saudara yang akan saya persembahkan ke hadirat Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, inilah jemaat yang kau percayakan. Dan aku persembahkan untuk engkau. Jadi kuatkanlah imanmu saat ini. Sebagai pesan awal tahun, saya tidak menyampaikan sesuatu yang berat, saudara. Biar di awal tahun ini kita bisa merefleksi diri kita. Apakah kita menjadi semakin jauh dari Tuhan? Atau menjadi semakin dekat? Mungkin di tahun yang lalu, pada saat awal tahun, kita masih bisa melihat istri kita. Kita masih bisa melihat suami kita. Kita masih bisa melihat orang tua kita atau anak kita. Tetapi di awal tahun ini, mereka sudah kembali ke pangkuan Bapa. Mereka sudah ada di Shamayim. Dan kita bisa melihat apakah dia dalam keadaan meninggal dalam iman yang teguh. Kalau iya, bisakah kita mengikuti jejaknya? Sehingga komitmen kita, aku akan tetap setia kepada Bapa Yahweh sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir.
Setiap kali saya melakukan baptisan pembaharuan, selalu 3 hal itu saya sampaikan untuk orang yang dibaptis itu membuat pernyataan. Saya selalu katakan, saya berjanji untuk setia kepada Bapa Yahweh sampai saya mati. Saya berjanji untuk beribadah hanya kepada Bapa Yahweh. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang sudah ngerti tetapi tidak berani, saudara. Masih terasa risih dengan nama yang Maha Kudus. Saya seringkali masih melihat ya, walaupun saya tahu tidak bisa disamakan dengan saya. Selalu mereka berkata, Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach atau. Kenapa harus atau? Kenapa dan apa yang Anda takutkan? Ini saya ngomong sama pemimpin-pemimpin yang masih menggunakan atau. Kita harus tahu Bapak Ibu, selama kita memahami betul, nggak akan pernah kita menyebut atau. Orang lain mau mengatakan itu silahkan, tapi komitmen kita berkata, aku akan tetap setia. Dan hanya kepada Dia saja aku menyembah. Karena Dia adalah Tuhan yang memiliki kemahakuasaan yang sangat dahsyat. Yang akan menuntun jalan hidup kita di tahun 22 ini, saudara. Maka saya katakan, percayalah, saudara itu tidak sendiri. Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, saya beritahu. Engkau manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau sedemikian hebatnya Bapak Yahweh menghargai kita. Sampai Dia sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Berkorban menyelamatkan saudara secara radikal. Kenapa kita tidak bisa radikal, saudara? Radikal kita berbeda dengan radikal orang di luar sana. Kalau orang di luar sana radikal main pukul, main penghinaan, main caci maki. Kalau radikal kita, penundukan kita kepada Tuhan, itu yang harus kita pegang. Saudaraku yang terkasih, ini yang saya perlu sampaikan. Yang kelima, saya punya satu komitmen, makanya saya katakan kita masing-masing itu punya porsi di hadapan Tuhan. Saya punya komitmen, doa saya untuk saudara sekalian adalah agar Bapak Yahweh menjaga, melindungi saudara dari bahaya, dari serangan kemurtatan saudara. Agar kelak kita jumpa kembali di Samayim. Saya tidak tahu, tidak bisa melihat wajah saudara yang ada di berbagai belahan dunia. Makanya saya kemarin pada waktu ada acara pujian dan kesaksian, saya mendapatkan sebuah ide bahwa kesaksian itu tidak terbatas hanya malam tutup tahun. Makanya saya membuka kesaksian. Ya, bagi saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia. Saya sekarang sedang mencoba untuk mempelajari bagaimana kita bisa berdialog dengan orang. Ya, saya ada 2 yang saya pelajari, walaupun agak kesendat-sendat karena saya harus menyiapkan firman Tuhan. Yang sedang saya pelajari adalah Google Meet dan StreamYard. Saya sedang pelajari. Dan saya yakin dalam waktu yang dekat, saya bisa berhubungan dengan saudara yang ada di berbagai belahan dunia, yang ingin memberikan kesaksian, saya tinggal rekor dan saya akan bagikan untuk saudara di tempat ini. Kalau kesaksiannya panjang, langsung saya masukkan di channel saya. Tetapi kalau kesaksiannya pendek, saya bisa bagikan untuk jemaat di sini. Mungkin saudara terkesan
Bagaimana saudara mengenal nama besar Bapa Yahweh? Saudara boleh saksikan. Mungkin saudara mau menceritakan bagaimana awal mulanya saudara bisa ketemu channel saya ini. Saudara juga bisa saksikan. Dan itu akan bisa menambah kekuatan bagi orang-orang yang masih ada rasa takut-takut, saudara-saudara. Dan ini akan membuka begitu banyak sekali orang-orang yang tadinya masih tertutup, pikiran mereka akan terbuka dengan kesaksian-kesaksian kita. Sehingga kalau saudara memang tidak ada kesempatan untuk melayani, minimal kesaksian saudara itu menjadi berkat bagi orang di seluruh penjuru dunia. Maka saya katakan, siap-siaplah kalau saudara. Ada beberapa orang yang sudah kasih tahu saya mau bersaksi Pak, tapi panjang. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Kesaksian Bapak saya akan masukkan langsung ke channel saya. Tapi kalau pendek, saya akan bagikan di Kehilat. Tapi sama saja, mau panjang mau pendek, kesaksian saudara pasti jadi berkat bagi seluruh dunia ini. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya yang perlu kita lihat dan saya sampaikan adalah, tataplah masa depan dengan percaya bahwa kita itu tidak sendiri, tetapi bersama kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu bersama dengan Bapa Yahweh. Hidup dan mati kita ada dalam genggaman tangan kasih-Nya. Jangan main-main dengan tanda bilangan binatang itu, saudara. Saya wanti-wanti seperti ini. Karena yang saya takutkan, harapan saya, saudara bisa ikut terangkat bersama dengan saya. Kenapa saya harus menggunakan kalimat yang belum pasti? Karena orang-orang yang tetap murni, dia yang dipastikan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ada banyak hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tetapi ya agak terbatas ya karena streaming, saudara. Tetapi saya yakin, selama saudara tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, yakinlah bahwa Bapa Yahweh itu pasti menyertai hidupmu. Jangan takut, Dia memang tidak kelihatan mata, tapi Dia ada di mana-mana. Dan saya juga beritahu, Dia lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Karena Dia adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Jadi tataplah masa depan dengan percaya bahwa engkau tidak sendirian. Dan yang ketujuh, saudara, jika tahun ini banyak kali hubungan kita dengan Bapa Yahweh yang semakin menjauh, saya anjurkan, ayo kita balas dendam pada setan yang selalu mempengaruhi hidup kita, agar hati kita yang dikuasai oleh kekecewaan, oleh penolakan, dan banyak hal yang bersifat negatif, kita lakukan balas dendam kepada setan, mumpung masih ada kesempatan. Kita lakukan komitmen yang kuat. Saudara jangan memandang saya, jangan memandang Kehilat Aleph Tau, tetapi pandanglah kepada Bapa Yahweh yang memberi hidup kepada saudara. Miliki misi dan visi yang jelas, yang sangat indah dan mulia. Kita tentu harus belajar untuk terus-menerus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Karena hari-hari kita itu sudah sangat pendek. Dan saya juga melihat ini di poin yang ke-8. Setiap tutup tahun selalu saja mengingatkan kita kepada
kenangan tahun yang ditinggalkan. Tetapi yang terpenting adalah lembaran baru, kehidupan yang baru, dengan pandangan yang selalu mengarah ke depan. Bukan ke belakang, saudara. Kalau saudara melihat mitologi Yunani, kita ada di bulan Januari. Tahukah saudara bahwa itu sebetulnya adalah nama dewa yang bernama Janus. Dewa Janus itu dewa yang memiliki dua wajah. Yang satu wajah menatap ke depan, tapi yang satu menatap wajah ke belakang. Dewa Janus itu juga memiliki arti. Dewa yang bisa melihat hal-hal yang buruk dan melihat hal-hal yang baik. Tapi saya katakan bahwa mata kita bukan melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Dewa Janus, dewa yang punya dua muka ini, tidak bisa kita contoh, saudara. Yang kita contoh adalah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Pandang ke depan, karena di depan kita ada pengharapan yang luar biasa. Ada orang yang berkata kepada saya begini, bolehkah kalau saya merayakan tahun baru 2022? Saya bilang enggak masalah. Sebab begini Pak, ada orang yang mengatakan kalau merayakan tahun Gregorian itu salah. Oh ya? Kalau betul salah terus umur kita hitungannya dari mana? Dari penanggalan Gregorian bukan? Kalau begitu berarti penanggalan umur kita salah juga dong. Jadi bagi saya saudara, ketika kita merayakan tutup tahun dan buka tahun ini, kita tidak melihat tentang nama. Karena kalau kita lihat nama, semua nama bulan itu sebetulnya adalah nama dewa. Dewa mitologi dari Yunani. Sekali lagi, bulan yang pertama adalah bulan Januari. Itu nama dewa Janus. Kemudian bulan Februari itu juga nama dewa, dewa Febru. Ya. Febru atau Febros itu adalah dewa kemurnian atau kekayaan. Tapi saya katakan, tidak usah menunggu bulan Februari, Bapa Yahweh sanggup untuk membuat engkau menjadi orang kaya. Haleluya. Lakukan saja prinsip konsep hukum yang Bapak Yahweh sudah ajarkan kepada kita. Saudara tahu hukum Loa itu hukum ciptaannya Bapak Yahweh. Jangan disangkali, saudara. Ada orang yang berkata begini, Pak Lukas itu sesat karena ngajarin hukum Loa katanya, law of attraction, hukum daya tarik menarik. Yang betul itu hukum iman. Lah saya berkata, terus bedanya hukum Loa dengan iman bedanya di mana saudara? Enggak ada bedanya. Hanya namanya saja yang berbeda. Hukum Loa itu bahasa universal, iman itu bahasa agama, bahasa kerohanian. Tidak ada beda. Justru berapa banyak orang yang menggunakan kata-kata iman, tapi sebetulnya dia tidak punya iman. Di mimbar saja dia teriak-teriak bersama dengan Tuhan kita hadapi segala sesuatu. Tapi sekarang tahukah saudara, ada banyak sekali gereja-gereja di dunia ini, khususnya di Indonesia, yang gembalanya membuat pernyataan, kalau Anda tidak menerima tanda bilangan itu, silahkan mundur. Kalau saya jadi jemaatnya, saya akan angkat tangan, bukan 1, 2 tangan tak angkat.
aku nomor 1 yang mundur. Ya. Karena saya tidak mau berada dalam sebuah lingkup di mana kita mendukung triple six. Saya berani angkat tangan. Paling-paling apa? Mati. Apa sih yang ditakutkan mati? Lebih cepat, lebih baik. Kita ada dalam dunia yang jahat luar biasa, saudara. Saudara pikir dengan menerima tanda bilangan binatang itu, umur saudara bisa panjang? Enggak. Umur saudara tinggal hitungan, ya saya sudah pernah menerangkan lah. Apakah dengan tanda bilangan binatang itu saudara bisa kemana-mana? Enggak juga. Buktinya sekarang banyak dipersulit, saudara. Saya bahkan menyebut itu prank. Kitanya aja mau di-prank. Kalau saya punya prinsip, saya tegas untuk masalah ini, saudara. Karena saya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Kita juga melihat dewa atau bulan Maret. Bulan Maret itu identik dengan dewa Mars atau dewa perang. Kita tidak perlu tunggu bulan Maret. Tiap hari kita terus berperang melawan kuasa kegelapan. Dan bersama dengan Bapa Yahweh pasti menang. Buat engkau mati dalam kemurnian. Tubuhmu itu punya DNA. Dengan hitungan angka gematria, Yod, He, Waw, He. Jangan sampai nama itu digeser dengan buatan manusia. Sudah sangat jarang pendeta yang mau ngomong seperti ini, saudara. Hanya tinggal hitungan jari saja. Dan saya tahu resiko apa yang harus saya terima. Minimal video saya di take down. Minimal channel saya diblokir. Tapi saya puas karena apa? Karena saya sudah memberitakan kebenaran. Kemudian April. Saudara tahu, April itu dari kata Afrodit. Itu adalah dewa atau dewi kecantikan. Dan saya katakan, hari ini engkau sangat cantik di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Kalau kita cantik, jangan mau kita dikotori. Amin, Bapak Ibu. Enggak perlu kita tunggu bulan Maret, lalu kita mengingat tentang Dewi Afrodit atau Dewi kecantikan. Hari ini engkau cantik di mata Tuhan. Karena dirimu telah dibeli, bukan dengan emas maupun perak. Tetapi engkau telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Yaitu dengan darah yang maha suci. Yaitu darah Yesua HaMashiach. Dia menyelamatkanmu, serius. Jadi engkau pun harus serius dengan dia. Kemudian, Mei. Mei itu juga merupakan nama Dewi Maya atau Dewi Tumbuhan. Kita juga lihat di bulan Juni, itu diambil dari kata Juno, yang merupakan istri dari dewa Jupiter dalam mitologi Roma. Juno merupakan dewi tertinggi dalam mitologi Roma, yaitu ratu dari para dewi. Dan Juno itu sama dengan Dewi Hera, yang merupakan istri dari dewa Zeus, dewa tertinggi dalam mitologi Yunani. Jadi saya katakan nama-nama bulan itu semua nama dewa semua.
Mungkin saudara kan bertanya, loh Pak kok ternyata seperti itu? Ya, karena dulu yang berkuasa di dunia ini, itu Yunani dan Romawi. Semua diatur oleh mereka. Makanya kalau orang berkuasa, itu disesatkan, dia menyesatkan orang bisa. Tergantung kitanya mau atau tidak. Si raksasa itu merasa diri berkuasa. Sehingga dia main paksa manusia di sana sini. Tinggal kitanya aja mau dipaksa atau tidak. Saudara yang terkasih, sebelum saya tutup, karena saya tidak akan lanjutkan nama-nama di bulan, saudara saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, entah berapa tahun. Saudara bisa lihat kembali materi saya. Yang saya sampaikan lebih detail. Ini sekedar untuk refleksi saja. Ada beberapa pesan Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yang pertama di dalam kitab Nabi Nehemia pasal 4 ayat 14 dikatakan demikian. Dan aku melihat, lalu aku bangkit dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada umat selebihnya. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah Tuhan, Dia yang maha besar dan ditakuti. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu, istrimu dan rumahmu. Jadi saudara ini sebetulnya adalah orang-orang yang diberi perlengkapan Tuhan. Saya sebut saudara adalah manusia perangnya Bapa Yahweh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak berani berperang. Mohon maaf, saya bukan mengkritik pendeta, tapi sekarang sepertinya seperti itu. Ada ayat lagi Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada hati yang cepat tawar. Nah ini harus disampaikan kepada hati yang cepat tawar, cepat ngelokro. Dikatakan apa? Jadilah kuat, jangan takut. Lihatlah Elohimmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Elohim, Dia akan datang dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan, saudara. Yang menyampaikan ini adalah seorang nabi besar, yaitu Nabi Yesaya. Kalau nabi besar yang berbicara, layak kita percayai, layak kita pegang. Bahwa di tahun ini engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Sekarang kita membaca di Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut karena aku bersamamu. Saudara sadar enggak sih kalau kita bersama dengan Tuhan? Jangan saudara berpikir saya hidup sendiri. Tidak. Saudara hidup bersama dengan Tuhan. Jangan memandang sekitar. Karena akulah Elohimmu. Kalau saudara memandang sekitar, saudara akhirnya enggak punya prinsip. Tapi saudara hanya bebek ikut orang-orang yang ada di sekitar. Kita itu punya patron, punya pedoman, dan pedomannya adalah kitab suci. Tidak bisa kita keluar dari situ. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Waduh, saya kalau membaca ayat-ayat ini, saudara, meledak-ledak hati saya. Luar biasa, saya katakan Tuhan terima kasih. Enggak ada yang bisa saya sampaikan kecuali Tuhan, saya berterima kasih. Karena Engkau menjadi pelindung dalam hidupku. Karena Engkau adalah pembela dalam kehidupan. Ayo sekarang, bersihkan hati saudara untuk masuk dan menjalani tahun yang baru ini.
Jika hatimu masih ada dengki, iri, kebencian, kepahitan hati, segala sesuatu yang bersifat negatif, hilangkan itu semua, saudara. Maka saya selalu punya pedoman, apakah dengan saya membenci si A atau si B, kemudian si A dan si B itu menderita berat karena kebencian saya? Tidak sama sekali. Bahkan mereka akan mentertawakan kita karena ternyata hidup kita dikuasai oleh mereka. Mau makan kelihatan wajahnya, mau tidur kelihatan wajahnya, mau mandi kelihatan wajahnya, mau setir mobil kelihatan wajahnya. Lah kalau wajah orang yang kita sayangi, enak lihatnya, saudara. Tapi kalau kita melihat wajah orang yang kita benci, bodoh sekali kita. Kenapa kita mesti simpan wajah kebencian itu di otak kita? Keluarkan dari diri saudara. Dan saudara akan menjadi manusia bebas yang siap untuk menyongsong banyak mujizat dalam hidup saudara. Jadi hari ini pertanyaan kecil, maukah engkau terima banyak mujizat? Hapus hal-hal yang bersifat negatif. Sekali lagi, saat ini setan sedang melipat gandakan kekuatannya karena waktunya sudah dekat. Dia bisa menjerat kita dari berbagai sudut. Misalnya dia menjerat kita melalui percintaan atau perkawinan yang tidak seiman. Saudara bisa terhilang. Setan juga bisa menjerat kita dengan pekerjaan. Sehingga saudara dengan rela, saudara menyerahkan diri saudara untuk menerima tanda bilangan binatang itu. Kalau saya punya keyakinan yang teguh, yang ngomong itu Tuhan kok saudara. Kalau yang ngomong manusia biasa, saya ragu. Kalau yang ngomong Tuhan, apa yang kita ragukan? Bahwa dia akan melindungi kita sesuai dengan iman yang kita miliki. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan cuma itu tetapi juga melalui pergaulan setan juga bisa menjerat di sana. Hati-hati dalam pergaulan. Atau saudara dikuasai oleh ketakutan sehingga tidak berani untuk menyatakan kebenaran di hadapan manusia. Saya dulu terus terang malu kalau saya bercerita latar belakang saya. Karena latar belakang saya tidak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Selain bikin kacau dan ribut, nggak ada. Tetapi saya ternyata perlu juga bersyukur. Latar belakang yang kasar, yang nekatan, ternyata bisa Tuhan pakai dengan arah yang berbeda. Oleh karena itu saudara, saya lalu pernah berpikir gini, aduh Tuhan, kalau saya itu bisanya cuma duduk di belakang meja sambil nulis teologi, dan saya punya titel rentengan, mungkin saya takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena bisa saja saya dianggap aneh oleh orang lain. Tapi karena saya tidak punya titel, bodoh amat saudara. Suka sama saya syukur, tidak juga enggak masalah. Pokoknya saya beritakan kebenaran. Karena toh bagi saya, mati saya, hidup saya, urusan saya dengan Tuhan. Jadi saya akhirnya berpikir, oh ternyata latar belakang yang model kayak Petrus itu ya ada baiknya saudara. Ada untungnya. Cuman bedanya kalau dulu arahnya ke hal-hal yang sifatnya jahat. Sekarang hal-hal yang sifatnya baik. Yang tadinya arahnya kepada dunia setan. Sekarang mengarah kepada dunia Tuhan. Yang tadinya berpihak kepada ketidakbenaran. Sekarang berpihak kepada kebenaran. Oleh karena itu saudara,
Seperti yang Yesua katakan dalam kitab Matius atau Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih, takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Percayakah saudara bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Percaya, jangan takut, berjalanlah karena engkau tidak sendiri. Bagi teman-teman saya, sebagai seorang gembala, engkau punya tanggung jawab besar. Kalau engkau sudah mengenal nama Bapa, mengenal nama Sang Juru Selamat, enggak usah pakai atau. Justru itu kesempatan kalau orang tanya, kok kamu sebut nama Yahweh dan Yesua, siapa mereka? Itu kesempatan saudara bercerita. Siapa dia? Sama seperti waktu yang lalu kita didatangi dari instansi terkait di seluruh Magelang. Mereka bertanya, kapan Natalan di sini? Saya katakan, kami tidak Natalan. Mereka tanya, kenapa kok tidak Natalan? Aduh, ini kesempatan yang saya tunggu. Akhirnya datang juga, saudara. Saya menerangkan kepada mereka. Kenapa kita tidak Natalan? Perkara mereka percaya syukur, tidak juga, no problem. Yang jelas saya harus berani menyampaikan. Saya nggak mau bebek, saudara. Lah yang lain masih seperti itu di Magelang semuanya gitu. Ya silakan. Tapi saya punya prinsip. Prinsip saya tidak akan bisa digoyahkan. Dan saya ingin saudara punya prinsip yang kuat. Bahkan kekuatan prinsipmu melebihi prinsip saya. Karena kita masing-masing punya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Walaupun kita juga mesti hati-hati dengan roh pemecah belah yang sekarang sedang melanda di semua pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Sehingga dengan dia menciptakan pemecah belah, hati menjadi kecewa, tinggalkan Tuhan, murtad sekalian, saudara. Pada pagi hari ini, saya sudah memberikan pesan awal tahun. Dekatlah kepada Bapa Yahweh. Percayalah, engkau tidak sendiri. Sebetulnya manusia itu yang ditakutkan itu apa sih? Takut sakit kan? Takut kalau disiksa kan? Berpikirlah bahwa sak menderita-menderitanya saya, itu masih ada hitungan waktu. Daripada saudara ketakutan di dunia ini, ketika nanti saudara mati ketemu malaikat yang matanya mendelik kepada kita, ya, lalu dia menuding wajah kita, baru tangannya diacungkan saja, gemetar kita, saudara. Maka saya katakan, manusia itu masih makan nasi, masih minum air. Ancamannya tidak perlu ditakutkan. Kecuali, ya saya ngomong begini bukan berarti saya mau ngajak berantem, tidak. Artinya kita akan tetap bersikukuh dalam prinsip keteguhan iman kita. Apapun risikonya. Ya kalau dulu kan saya berantem, kalau sekarang kan tidak, saudara. Saudara bayangkan kalau sampai saya mukul orang. Wah, seluruh dunia akan dengar. Lukas Sutrisno mukul orang sampai koprat, saudara. Wah, geger. Jemaat malu semuanya. Saya bicara begini adalah untuk memperkuat iman saya. Sementara yang ngancam itu masih makan nasi, minum air. Kecuali kalau yang ngancam makan paku, beling, kemudian baut mur dimakan di depan saya. Minum bensin sama solar di depan saya rodok mikir, saudara. Tapi saya juga ternyata tidak ada yang ditakutkan. Kenapa? Karena dia masih punya nama manusia.
Tapi kalau kita sudah ketemu dengan malaikat, kita dipelototin malaikat, bisa kencing di tempat, saudara. Saking takutnya. Jadi pagi hari ini, jangan takut, jangan gentar. Bapak Yahweh selalu beserta dengan saudara. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengar renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami memiliki kekuatan iman yang teguh sampai pada titik nafas yang penghabisan. Terima kasih Bapa. Jaga lindungi, peliharakan seluruh umat-umat-Mu. Baik di Kehilat Alef Tau ini, maupun kepada para subscriber yang saya kasihi. Berkati dan jaga lindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, kirim malaikat-malaikat-Mu dari keempat penjuru angin. Karena kami percaya Engkaulah pembelaku yang agung. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan mendengar persembahan pujian dari Alef Tau Kids. Silakan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Yahweh. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Ya, itulah penampilan dari Aleph Tau Kids, saudara-saudara. Dan sekarang kita akan dengar pengumuman. Tahu Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Men's Club akan diadakan acara bersama di Pemandian Tirta Madu Barokah pada hari Selasa 4 Januari 2022 dengan biaya 10.000 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Yuli atau Ibu Sri. Harap kumpul di Kehilat pukul 6 sore on time. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameak bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, saudara, sekarang kita akan, karena hari ini adalah hari ibadah pertama di bulan Januari. Oleh karena itu, seperti biasa di setiap ibadah minggu pertama tiap bulan ada persembahan tatangan. Sekali lagi persembahan ini kita pergunakan untuk pembangunan Kehilat, saudara-saudara. Mungkin saudara ada yang bertanya, itu sudah dibongkar semua kok belum memulai membangun. Nah, saya perlu kasih tahu bahwa saat ini kita sedang menunggu 3 kontraktor, ya, memberi laporan. Ada 3 dari Jakarta, dari Magelang dan Surabaya. Jadi mereka akan adu presentasi yang terbaik yang nanti akan kita pilih. Baru setelah itu kita memulai pembangunan. Saudara berdoa saja supaya tidak ada gangguan saat kita membangun, karena ini proyek besar, proyeknya Bapak Yahweh, dan tentu saja setan tidak suka. Jadi kita terus berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati. Ya, jadi saudara akan memberikan persembahan tatangan, enggak perlu maju. Di belakang sana sudah ada kotak, di sini juga sudah ada kotak. Silakan saudara memasukkan yang mana. Dan sebagai penutup, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Januari, silahkan maju ke depan dan saya akan doakan untuk saudara. Yang tidak berulang tahun, saudara bisa bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Yang berulang tahun di bulan Januari, silahkan maju ke depan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Arahkan tangan saudara kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di depan ini. Begitu juga dengan saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, dan yang ada di rumah masing-masing yang ikut live streaming. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Januari, angkat tangan saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, namun kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda dari apa yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Bapak Yahweh di tempat ini. Begitu juga Tuhan berkati buka rezeki yang melimpah atas mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Januari. Bapa, berkatilah mereka, beri kado istimewa, yang masih sekolah beri hikmat akal budi, yang saat ini menghadapi banyak sekali tantangan Tuhan selesaikan. Dan Tuhan memberikan kado istimewa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Januari, sehingga mereka boleh merasakan kasih sayang Bapa yang begitu sempurna, yang selama ini mungkin doa mereka belum terjawab.
Jawablah ya Tuhan, berkati kabulkanlah doa-doa mereka sebagai hadiah istimewa daripadamu di ulang tahun mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Demikian pula dengan anak-anak-Mu yang akan melakukan aktivitas sehari-hari, yang saat ini mengikuti streaming. Tuhan berkati para subscriber semuanya, yang berulang tahun juga Tuhan berkati dengan segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk ata Bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau fri fahim teka shikar ala pekawa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai,
karya kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan